Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kuliah online. Untuk saat ini, mari kita bahas materi dengan kami yaitu kelompok 9. Salah. Maksudnya, mari kita bahas materi sambil rebahan dengan kelompok 9. Dengan kami yaitu Fezrilia Gunawan, Neneng Pitaloka Kusuma Putri, dan Putri Aulia Agustin, karena kalian harus tahu walaupun lagi rebahan di rumah aja. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai matematika Eropa. Materi pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai matematika abad ke-8, yang berisi pengertian abad ke-8, orang-orang yang berperan dalam pengembangan matematika Eropa, lintasan sejarah penyebaran ilmu pengetahuan Greek dan Arab ke Eropa. Yang kedua yaitu matematika abad pertengahan, yang berisi materi mengenai matematika abad 13, 14, 15, dan 16. Mari kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu matematika abad ke-8. Apa itu abad ke-8? Abad ke-8 merupakan sebuah zaman antara runtuhnya Kekaisaran Romawi dan Renaissance. Dimulai sejak jatuhnya Kerajaan Romawi hingga pertengahan abad ke-5, bahkan sampai abad ke-11. Pada abad ini, orang Eropa tidak mengetahui ilmu matematika secara keseluruhan. Mengapa? Karena peradaban di Eropa mengalami perkembangan yang sangat rendah. Sekolah hampir tidak ada, pelajaran Yunani hampir hilang, dan berbagai seni serta kerajinan yang menjadi warisan budaya pun hampir terlupakan. Nah, ada beberapa orang yang sangat berperan pada abad ke-8 ini. Siapa saja orang-orang tersebut? Itu ada Bede, Alcuin, dan Gerbert. Dan ini adalah foto-foto mereka. Nah, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu lintasan sejarah penyebaran ilmu pengetahuan Greek dan Arab ke Eropa. Setelah runtuhnya kekuasaan Romawi, kebudayaan Eropa relatif mengalami kemunduran dibanding perkembangan pesat sebelumnya. Hanya biarawan-biarawan Katolik yang memelihara ilmu pengetahuan dari Greek. Sedikit sekali kemajuan yang dicapai, khususnya di bidang matematika. Namun demikian, masih terdapat beberapa penulis yang mengembangkan dan memelihara matematika. Bede lahir di Northumberland, Inggris. Tulisan-tulisan terbesarnya mencakup beberapa subjek matematika yang mengacu kepada penanggalan dan perhitungan jari. Alcuin lahir di Yorkshire, Inggris. Karyanya yang paling terkenal adalah mengenal kalender dan finger reckoning, menghitung dengan jari. Alcuin mempunyai koleksi tentang problem puzzle dan rekreasi berjudul Problems for the Quickening of Mind. Alcuin dihargai atas kumpulan permasalahan teka-tekinya mengenai matematika dengan judul Soal-soal untuk mempercepat berpikir. Gerbert lahir di Auvergne, Prancis. Ia mendapatkan pendidikan di Spanyol dan Italia. Pada tahun 969, Gerbert diangkat menjadi paus dengan gelar Paus Sylvester II. Dia adalah ahli matematika Kristen pertama yang belajar sekolah Islam di Andalusia, Spanyol. Dia membawa sistem numerasi Hindu-Arab tanpa nol ke Eropa. Gerbert juga menulis tentang aritmatika dan geometri, serta menciptakan abace, globe bumi, jam, dan sebuah organ. Dia juga menyatakan rumus segitiga sama sisi, yaitu L sama dengan setengah A dalam kurung A dikurangi 1/7 A dengan pendekatan angka 3 sama dengan 12/7. Kegiatan perdagangan dari bagian pantai timur Laut Tengah dengan dunia Arab menyertakan terbawanya ilmu pengetahuan dunia Arab ke Eropa pada abad 12 melalui terjemahan. Dalam sejarah matematika abad 12 itu disebut sebagai abad terjemahan. Salah seorang yang dalam menerjemahkan itu ialah biarawan Adelard dari Bath. Buku Elemental Quiz ia terjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menerjemahkan tabel astronomi dari Quarisme. Plato dari Tripoli menerjemahkan buku astronomi dari Al-Battani, bola dari Theodosius, dan karya lain sekitar tahun 1120. Penterjemah paling banyak ialah Gerardo dari Cremona.
ia menerjemahkan 90 karya berbahasa Arab ke bahasa Latin. Di antara terjemahannya ialah Almagest dari Ptolemus, elemen Euclides, dan Aljabar dari Khwarizmi. Saudagar-saudagar Italia yang berpusat di Goa, Pisa, Milan, dan Florence yang berhubungan dengan dunia timur membawa aritmatika, aljabar, dan sistem bilangan Hindu-Arab ke Eropa. Nah, teman-teman, dikarenakan perjalanan kita masih jauh, untuk itu akan kami jeda sejenak setelah pesan-pesan berikut. Tetap rebahan di rumah aja walaupun kepala puyeng habis nyimak materi. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. Kembali lagi bersama kami. Mohon maaf atas kagaringan iklan yang kami buat memasuki subab baru, matematika abad pertengahan. Yang pertama ada matematika abad ke-13. Terdapat ahli matematika paling berbakat dari abad ini. Siapa? Yang nanya, oke. Dia adalah Leonardo Fibonacci. Lahir sekitar 1175 di pusat komersial Pisa, di mana ayahnya berhubungan dengan bisnis perdagangan. Pekerjaan ayahnya membuat Fibonacci tertarik terhadap aritmatika, yang membawa dia melakukan perjalanan ke Mesir, Sisilia, Yunani, dan Suriah dalam mencari ilmu yang berhubungan dengan praktek-praktek matematika timur dan Arab. Nah, pada tahun 1202, tak lama setelah ia pulang, ia menerbitkan karyanya yang terkenal yang berjudul Liber Abaci. Buku ini berisi aritmetika dan aljabar, mengenalkan sistem angka Hindu-Arab ke Eropa. Ia menguraikan metode menghitung bilangan bulat dan pecahan, menghitung akar pangkat 2, akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Dalam buku itu diuraikan penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode letak salah dan penyelesaian secara aljabar. Di dalam buku itu terdapat soal-soal dan di kemudian hari menjadi sumber soal-soal yang dikutip buku-buku teks selama berabad-abad. Salah satu dari soal menarik pada buku itu yang terkenal sekarang ialah barisan Fibonacci. Pada tahun 1220, ia menulis buku yang berjudul Praktika Geometri, yang berisi pelajaran luas tentang geometri dari trigonometri. Pada saat itu, ada sarjana matematika yang terkenal karena karyanya. Siapa? Beliau adalah Komparus, seorang sarjana matematika abad ke-13 yang dikenal melalui karyanya pada kumpulan aturan-aturan aritmetika, ringkasan dari Almagest, dan terjemahan elemen Euclid yang semuanya disusun dalam bahasa Latin. Pada abad ke-13 berdirilah beberapa universitas. Yang pertama ada Universitas Padua atau Padova, lalu Universitas Naples, Universitas Oxford, dan yang terakhir Universitas Cambridge. Nah, universitas-universitas itu mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan di Eropa. Memasuki matematika abad ke-14 adalah salah satu masa sulit bagi matematika dan ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena abad ini adalah abad ketika wabah Black Death menyerang yang memusnahkan lebih dari sepertiga populasi manusia di daratan Eropa. Dan pada abad ini juga terjadi Perang Hundred Years dengan pergolakannya terhadap politik dan ekonomi di Eropa Utara. Namun, masih tercatat ahli-ahli yang berjasa memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satunya yaitu Thomas Waidwergin. Beliau menulis sebagai tambahan untuk spekulasi terhadap konsep kontinu, diskrit, besar tak terhingga, dan kecil tak terhingga, serta beliau juga menulis brosur tentang aritmatika dan geometri. Ahli matematika terbaik pada masa ini adalah Nicole Oresme. Ia menulis 5 karya di bidang matematika dan menerjemahkan beberapa karya Aristoteles. Dalam salah satu karyanya, ia memperkenalkan eksponen pecahan. Dan dalam karya lainnya, ia menemukan penentuan letak titik yang nantinya menjadi
menjadi cikal bakal dari geometri koordinat. Selanjutnya, matematika abad 15 menjadi saksi akan dimulainya Renaissance Eropa pada bidang seni dan pembelajaran. Dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur yang berujung dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki, membuat banyak orang mengungsi ke Italia dan membawa kekayaan pengetahuan dari peradaban Yunani. Aktivitas di bidang matematika di abad 15 ini pada umumnya terpusat di kota-kota di Italia dan di pusat kota-kota Eropa, seperti Nuremberg, Vienna, dan Prague. Aktivitas-aktivitas ini terkonsentrasi kepada aritmatika, aljabar, dan trigonometri. Oleh karena itu, matematika di sini pada dasarnya berkembang dipayungi oleh pengaruh pasar, navigasi, astronomi, dan survei. Nicolas Cusa, yang mengambil namanya dari nama kota Kues di Mosel tempat dia dilahirkan. Putra dari seorang nahyan miskin, tetapi pada akhirnya menjadi seorang pejabat tinggi negara. Pada tahun 1448, ia menjadi gubernur Roma. Ia menjadi seorang ahli matematika yang berhasil menulis sejumlah traktat di bidang matematika. Karyanya yakni dalam pembaruan kalender dan percobaannya untuk mengkotakkan lingkaran dan membagi 3 sudut-sudut umum. Selanjutnya, George von Peubach merupakan murid dari Nicolas Cusa. Ia menulis karya di bidang aritmatika dan beberapa lainnya di bidang astronomi dan menyusun tabel sinus. Ia juga memulai menerjemahkan karya Ptolemy Almagest dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Selain itu, ia juga menerjemahkan karya Apollonius, Heron, dan Archimedes dari bahasa Yunani ke Latin. Ahli matematika yang paling cakap dan berpengaruh pada abad ini yaitu Johann Muller, lebih dikenal sebagai Regiomontanus. Beliau dipercaya untuk menyelesaikan terjemahan lanjutan dari buku Almagest. Ia juga menerjemahkan karya dari Apollonius, Heron, dan Archimedes dari bahasa Yunani. Risalah De Triangulis Omnimodis yang ditulis sekitar tahun 1464 merupakan terbitan terbaiknya dan juga eksposisi sistematis pertamanya tentang bidang dan trigonometri bola yang dianggap sebagai kesatuan yang terpisah dari astronomi. Ia melakukan perjalanan jauh di Italia dan Jerman. Pada akhirnya ia menetap di Nuremberg pada tahun 1471, tempat di mana ia mendirikan observatorium, pabrik percetakan, dan menulis beberapa traktat di bidang astronomi. Pada tahun 1475, ia diundang ke Roma oleh Paus Sixtus IV untuk berpartisipasi dalam pembaruan kalender. Beberapa saat setelah kedatangannya di Roma, ia tiba-tiba meninggal di umurnya yang ke-40. Selanjutnya ada Nicolas Chouquet, ahli matematika Prancis paling brilian pada abad ke-15. Lahir di Paris namun hidup dan membuka praktek di Lyons. Pada tahun 1484, ia menulis di bidang aritmatika yang dikenal sebagai Tripartite en la science des nombres, yang tidak dicetak hingga abad ke-19. Bagian pertama dari 3 bagian di dalam karyanya tersebut menyangkut dengan komputasi, bilangan rasional, yang kedua dengan bilangan tidak rasional, dan yang ketiga dengan teori persamaan. Ia juga kemudian mengenal eksponen integral positif dan negatif serta beberapa dari aljabar miliknya. Pada tahun 1494, muncul edisi cetak pertama dari Summa de Arithmetica Geometrica, buah tangan dari bakat seorang warga Italia yaitu Luca Pacioli. Karya ini disusun dengan bebas dari banyak sumber yang bertujuan untuk dijadikan ringkasan dari aritmatika, aljabar, dan geometri pada waktu itu. Porsi aritmatika pada Summa dimulai dengan algoritma untuk penarikan akar pangkat 2, aritmatika dagang, tata buku, dan penyelesaian persamaan dengan metode letak salah. Simbol-simbol aljabar yang ditulisnya masih berbentuk aljabar sinkopasi. P, piu untuk penambahan, M, meno untuk pengurangan, CO, kosa untuk X tidak diketahui, CE, canso untuk X kuadrat, CU, kuba untuk X pangkat 3, CC, canso untuk X pangkat 4, AE untuk kesetaraan yang biasanya disimbolkan dengan aequalis. Nah, dikarenakan perjalanan kita masih sepersekian dari materi keseluruhan, untuk itu akan kami jeda sejenak setelah pesan-pesan berikut. Tetap rebahan di rumah aja walaupun kepala puyeng abis nyimak materi.
melanjutkan ke matematika abad 16, menuju aljabar dengan lambang-lambang. Robert Ricord menulis karyanya dalam aljabar, geometri, dan astronomi. Pada tahun 1557, ia menulis aljabar dengan judul The Stones of Deutsch. Dalam buku itulah pertama kali dikenalkan lambang sama dengan untuk kesamaan seperti yang digunakan sekarang. Selanjutnya yaitu Christoph Rudolph, menulis buku aljabar dengan judul Die Cause, dan di dalam buku itu diperkenalkan lambang menarik akar yang barangkali sebagai singkatan dari radix. Michael Stiefel, seorang biarawan Jerman, menuliskan buku dengan judul Aritmetika Integra pada tahun 1553. Dalam buku itu, ia menguraikan bilangan rasional, irasional, deret aritmetika, deret geometri, koefisien binomial, hingga pangkat ke-7. Dalam buku itu sudah memakai lambang plus minus dan sebagai operasi hitung dan memakai huruf untuk yang tidak diketahui. Aljabar yang berdiri sendiri. Scipione del Ferro, yaitu seorang guru besar matematika pada Universitas Bologna pada tahun 1515, menulis persamaan pangkat 3 yaitu x pangkat 3 ditambah mx sama dengan n, tetapi tidak menerbitkannya, hanya memberitahunya kepada seorang mahasiswa yaitu Antonio Fiornicolo Fontana atau yang dikenal dengan Tartaglia. Lahir di Brescia, Italia, Tartaglia mendapat penghargaan sebagai ahli pertama yang menggunakan matematika pada ilmu artileri. Ia juga menulis aritmatika tentang perdagangan dan bea cukai, tentang Euclides dan Archimedes. Pada tahun 1535, ia menerbitkan penemuannya dalam menyelesaikan persamaan pangkat 3 dalam bentuk x pangkat 3 ditambah px kuadrat sama dengan n. Girolamo Cardano, lahir di Pavia, seorang yang sangat berbakat dalam berbagai bidang ilmu. Ia menulis tentang aritmetika, astronomi, fisika, dan bidang lain. Karyanya paling terkenal adalah mengenai aljabar dengan judul Ars Magna. Ditulis pada tahun 1545, dalam buku itu dimuat hasil penemuan Tartaglia untuk menyelesaikan persamaan pangkat 3. Aljabar menggunakan huruf. Francois Viète lahir di Fontenay, Prancis. Ia seorang ahli hukum dan anggota parlemen, tetapi dengan bakat luar biasa ia menggunakan waktu terluangnya untuk mempelajari matematika. Bahkan, ia kemudian dipandang sebagai ahli matematika terbesar abad 16 sebagai bapak aljabar modern. Ia menulis buku trigonometri pada tahun 1579 dengan judul Canon Mathematicus ad Triangula. Buku itulah yang pertama di Eropa menyelesaikan soal-soal trigonometri secara sistematis. Pada tahun 1591, ia menulis aljabar dengan judul In Artem Analyticam Isagoge. Ia mulai menyusun aljabar dengan menggunakan huruf-huruf. Huruf hidup menyatakan yang telah diketahui dan huruf mati untuk yang ditentukan. Judul ketiganya yaitu Supplementus Geometria tahun 1593. Di dalamnya membahas tentang sudut segitiga, penyelesaian persamaan kubik, dan mengkonstruksi heptagon atau segi tujuh beraturan. Persamaan derajat tinggi. Pada tahun 1600, ia menulis aljabar dengan judul De Numerosa Potestatum Resolution. Dalam buku itu, ia menjelaskan pendekatan akar persamaan derajat tinggi secara berturut, yaitu Francois Viète. Metode Viète itulah yang dipakai di Eropa hingga tahun 1680. Judul kelima Viète adalah The Equation, Recognition et Emendation, yang membahas tentang mempelajari sifat-sifat umum persamaan aljabar. Selanjutnya yaitu Perufini, seorang ahli fisika Italia, mencoba menyelesaikan persamaan pangkat 5 pada tahun 1805 dan pada tahun 1813 membuktikan bahwa penyelesaian persamaannya adalah tak mungkin. Niels Henrik Abel, seorang ahli matematika Norwegia, membuktikan tak mungkin menentukan akar persamaan pangkat 5 atau lebih dinyatakan dengan koefisien persamaan itu. Yang selanjutnya yaitu mengakhiri semua ini, maksudnya mengakhiri abad 16. Simon Stevin, dari negeri Belanda, menulis aritmatika. Ia ahli pertama menulis tentang pecahan desimal. Ia juga menulis tentang statistik dan hidrostatistika. Selanjutnya yaitu Nicolaas Copernicus, dari Polandia. Ia menulis teori tentang alam semesta yang dilengkapi pada tahun 1530, tetapi baru diterbitkan pada tahun 1543 setelah ia meninggal. Ia menulis perbaikan mengenai trigonometri. George Joachim Rheticus,
murid dari Copernicus berasal dari Jerman. Selama 12 tahun, ia menyusun tabel trigonometri dari 6 fungsi trigonometri itu dengan interval detik. Merupakan sarjana pertama mendefinisikan fungsi trigonometri dinyatakan dengan sisi-sisi segitiga siku-siku. Tabel reticulus diterbitkan pada tahun 1593 oleh seorang pendeta Jerman peminat matematika yakni Bartholomeus Pitiscus. Pada akhir abad 16, perkembangan matematika sudah meletakkan dasar pengembangan selanjutnya yang cepat pada abad ke-17. Aljabar sudah mulai ditulis dengan lambang-lambang menggunakan huruf, perhitungan bilangan sudah baku dengan sistem bilangan Hindu-Arab, pecahan desimal sudah tersusun, teori persamaan derajat tinggi sudah diselesaikan dalam bentuk tertentu, bilangan negatif sudah termasuk dalam sistem bilangan, fungsi-fungsi trigonometri sudah disusun sistematik bersama tabel-tabel fungsi trigonometri. Sekian dari kami, mohon maaf apabila videonya kepanjangan, iklannya garing, dan banyak yang typo. Kami mah apa tuh? Hanya manusia biasa yang sedang dalam tahap meraih meraih cita-cita. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.